396 orang gila dan iblis. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Di atas penghalang di dunia ke-82, di sebuah kapal semesta, ada sebuah kapal semesta yang sangat mewah. Di sebuah ruangan tunggal, ada seorang wanita muda dari klan mimpi dengan sosok yang sangat seksi berlutut di sampingnya, memijat seorang pemuda yang gemuk dan montok. Tuan muda, cepatlah kemari dan lihat. Ada seseorang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita yang berhasil masuk ke dalam 1001 teratas. Wanita muda dari klan mimpi itu berteriak. Pemuda gemuk itu berbaring di sana, dengan santai mengetuk untuk membuka layar samping. Di sana terpampang peringkat. Saat dia melihat, dia langsung terbelalak. Sial, benar-benar ada satu. Wow, dan prajurit ini sebenarnya bernama Luo Feng. Namanya mirip dengan teman yang kubuat di Bintang Naga Bertanduk. Pemuda gemuk itu adalah Gao Sheng, yang pernah ditemui Luo Feng saat itu di Bintang Naga Bertanduk. Menarik, aku harus memberitahu Luo Feng. Gao Sheng segera mengirimkan permintaan panggilan. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya. Masih belum menjawab. 1 menit, 2 menit. Aneh, dia tidak menjawab panggilanku. Gao Sheng curiga. Tuan, mungkin orang yang berhasil masuk ke 1001 teratas adalah Tuan Muda Luo Feng. Wanita muda klan mimpi itu tersenyum dan berkata, Gao Sheng hanya melambaikan tangannya, apa yang kau tahu? Mereka yang mampu masuk ke 1001 teratas adalah para jenius sejati di antara para jenius. Mengingat bidang bintang Gunung Naga Hitam begitu luas dan besar dengan tingkat bintang yang tak terhitung jumlahnya, nama-nama yang mirip sangat umum. Di satu ruangan tertentu, mata dingin Nuolan San menatap layar, di sana tertera nama Luo Feng. Luo Feng. Nuolan San mengerutkan alisnya, nama ini. Tahap eliminasi tidak disiarkan, dan alam semesta terlalu luas. Dengan jumlah penduduk yang tak terhitung banyaknya, adalah hal yang umum untuk melihat orang-orang dengan nama yang mirip. Saya berharap, sangat berharap bahwa ini bukan Luo Feng yang saya kenal. Nuolan San mengerutkan alisnya, menatap tajam dan curiga pada nama di layar yang membuatnya terus-menerus sakit kepala. Di dalam ruang tamu yang mewah dan luas dari sebuah kapal semesta, duduk di dalamnya ada beberapa ribu orang. Mereka adalah eselon atas yang benar-benar memerintah Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Manusia semesta, pertempuran jenius diarahkan kepada seluruh umat manusia di dalam alam semesta, ke semua negara alam semesta. Pertemuan semacam ini yang memengaruhi kehormatan seluruh negara alam semesta, tentu saja Kaisar juga akan menontonnya. Selamat, Yang Mulia, berita bagus. Seluruh ruang tamu yang luas segera bergemuruh, semua tokoh besar di Kekaisaran Gunung Naga Hitam segera bersorak. Untuk dapat memasuki pertemuan semacam itu, selain menteri pribadi Kekaisaran, penguasa sektor, penguasa domain, atau bahkan kaisar dari lebih dari 500 negara alam semesta tingkat dasar, posisi mereka jauh melampaui Nuolan San. Mengenakan jubah kekaisaran hitam gelap, sang kaisar tertawa riang. Tawa itu begitu keras hingga bergema di dalam ruang tamu besar itu. Di bagian paling depan ruang tamu itu ada layar besar. Di layar itu terpampang peringkat dan nama prajurit Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang berhasil masuk ke dalam 1001 teratas sementara. 1. Luo Feng. Luo Feng, bagus sekali. Kekaisaran itu tertawa terbahak-bahak, meraung, Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita tidak berada di posisi terbawah kali ini. Kontribusi Luo Feng ini tidak akan sia-sia, dia harus diberi penghargaan. Benar, dia harus diberi penghargaan. Luo Feng ini telah memberikan kontribusi yang besar. Yang Mulia bijaksana, sekelompok pejabat itu semua sibuk menyanjung kaisar. Pujian mereka seperti air pasang. Para kaisar kekaisaran peradaban tingkat dasar ini semuanya sangat bersemangat. Yang Mulia, saat ini masih jauh dari akhir tahap pertama. Kita akan tahu hasil akhirnya saat ini berakhir. Di samping sang kaisar, seorang lelaki tua botak yang tampak berbudi berkata dengan lembut. Di balik telinganya, tampaknya ada 4 telinga kecil lainnya. Untuk benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu saat sang kaisar sedang senang, posisi lelaki tua ini pasti sangat tinggi. Dia adalah salah satu penguasa sektor yang menghadiri pertemuan itu. Benar, sang kaisar sedikit mengangguk. Namun meskipun Luo Feng jatuh ke belakang, dia tetap memberikan kontribusi yang besar. Luo Feng tidak tahu bahwa saat dia berhasil masuk ke dalam 1001 teratas, dia telah membangkitkan minat banyak orang,
terutama warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang merasa sangat bangga dan gembira. Itu mirip dengan menonton kompetisi tingkat dunia manapun di bumi. Saat pemain negara sendiri dipilih, mereka sangat bangga dan gembira. Mereka semua mengantisipasi negara mereka untuk muncul sebagai pemenang. Dan pertempuran jenius adalah salah satu dari dua pertemuan terbesar bagi seluruh umat manusia di alam semesta. Pengaruh di antara masa bahkan lebih mengejutkan. Saat ini, triliunan warga di Black Dragon Mountain Kekaisaran Gunung Naga semuanya bersorak dan mengantisipasi kemenangan Luo Feng, mendukungnya. Dunia pertama, di kota yang sangat mewah, di ruang tamu bangunan tempat tinggal. Tidak menyadari fakta bahwa ia telah menarik perhatian banyak mata dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, Luo Feng duduk bersila di ruang tamu untuk memulihkan diri. Hingga saat ini, tahap eliminasi telah berlangsung selama 18 hari. Dan 8 hari ini, terutama di distrik timur, Luo Feng, reputasi orang gila itu telah menyebabkan ketakutan di antara para jenius. Orang gila, di kota tempat Luo Feng tinggal, itu adalah nama yang berada di peringkat 10 teratas. Tentu saja setiap kali ia membantai ia berhati-hati dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng juga secara alami merasa lelah secara mental, harus pulih untuk jangka waktu tertentu. Tidak peduli lawan apa yang ia hadapi, dia akan memastikan dia mempertahankan bentuk terbaik dan performa puncaknya, hampir seperti singa yang memburu kelinci, menggunakan kekuatan penuhnya. Seiring berjalannya panggung, semakin sulit untuk naik peringkat. Luo Feng membuka matanya, tatapannya tertahan, menatap layar di pergelangan tangannya, peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam, poin, 3.129.302 peringkat, 398 untuk dapat berada di peringkat pertama dan memastikan mereka tetap berada dalam 1000 teratas. Banyak yang akan membunuh dengan gila-gilaan, mendapatkan poin sebanyak mungkin. Terutama ketika para jenius mutlak saling berhadapan. Satu pertandingan saja bisa memberikan jutaan poin. Ini mengakibatkan situasi semakin tinggi peringkat yang mereka tuju, semakin gila poin yang mereka peroleh. Dengan kenaikan Luo Feng dari 10 juta teratas ke 997, dia telah meningkat sekitar 900.000 poin, dari 997 ke 398, dia mengalami peningkatan lebih dari 2 juta. Saatnya berburu. Tatapan Luo Feng berbinar, berdiri tegak. Pada saat yang sama energi rohnya menyebar hampir seperti badai yang deras, memindai seluruh area 800 meter di sekitarnya. 3 mangsa. Luo Feng terbang secepat kilat dari balkon, hampir seperti kilatan yang membentuk seberkas cahaya melalui area pemukiman. Di belakangnya, ikan emas itu melompat-lompat dengan gembira, tampak sangat bahagia dan riang sebelum mulai menuju mangsanya untuk memberi mereka ciuman yang penuh gairah. Dia orang gila, lari, dengan lolongan kaget, dua prajurit langsung dibunuh oleh Luo Feng. Satu-satunya pemuda yang berhasil lolos dikejar beberapa kilometer. Sebelum dibunuh juga, pada malam hari, kota ini memiliki siang dan malam. Angin menderu, Luo Feng membawa pisau perang dan perisai di punggungnya, berjalan dengan tenang di jalan-jalan yang dipenuhi darah kering dan sesekali retakan di tanah. Selain sisa-sisa mayat di sekitar, satu-satunya makhluk hidup adalah Luo Feng. Sepatu botnya menginjak daging yang membusuk. Dia terus berjalan, tiba-tiba telinganya berkedut. Dia bisa mendengar dari kejauhan suara yang sangat pelan, menyebabkan matanya menampakkan kegembiraan, berani keluar di malam hari, biasanya mereka adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Dengan membunuh para prajurit ini, efisiensinya jauh lebih tinggi. Luo Feng menjadi siluet yang kabur dan dengan cepat menuju ke arah suara itu. Dalam sekejap dia tiba di persimpangan jalan. Luo Feng menoleh untuk melihat, meskipun malam, penglihatan seorang prajurit tingkat bintang 9 sangat kuat, dia masih bisa melihat ribuan meter di depan. Jika siang hari tanpa ada halangan di jalan, seseorang dapat dengan mudah melihat ratusan kilometer di sekitarnya. Di gang yang jauh, ada pertempuran yang sedang berlangsung, secara akurat itu adalah pembantaian. Peng! Seorang pembaca roh tidak bisa menghindar tepat waktu. Kepalanya dipukul oleh palu hitam, kepalanya langsung terbelah dan dia kehilangan nyawanya. Tawa melengking yang membuat orang gemetar. Tangannya memegang palu, pria kurus ini tingginya 3 meter. Dia memiliki kaki yang tampak kuat dan 4 lengan tebal dan kuat yang masing-masing memegang palu, dan dia hanya memiliki satu mata di wajahnya. Dan mata tunggal ini vertikal.
Melihat penampilan orang ini membuat jantung Luo Feng berdebar dari kejauhan. Klan kegelapan, dia iblis. Sebagai salah satu prajurit teratas kota, selama periode pembantaian ini, Luo Feng secara alami mulai mendapatkan pemahaman tentang prajurit yang lebih terkemuka di kota ini. Karena tidak ada yang tahu nama satu sama lain, mereka semua menggunakan nama panggilan yang telah mereka kumpulkan. Orang gila adalah nama baru yang muncul tiba-tiba. Orang yang sangat gila yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Sebagian besar pembantaian dan perkelahian dilakukan atas dasar pilihan. Membantai orang lain biasanya memberi seseorang perasaan yang tak tertahankan. Namun orang gila ini tampaknya menikmati membantai orang lain. Dalam hal kekuatan, ia dianggap sebagai 10 teratas di kota itu. Iblis, seorang prajurit kuat yang bangkit dari awal dan dapat dikatakan mendominasi distrik timur kota. Ia pernah dianggap sebagai nomor 1 di distrik timur. Namun sejak ketenaran Matman meningkat, posisi pertamanya menjadi skeptis, terutama karena Matman juga berasal dari distrik timur. Menarik, mata Luo Feng menunjukkan rasa kegembiraan. Ia segera berjalan menuju iblis. Pria klan kegelapan yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya, setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawan lainnya. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah ia segera menutup jarak yang jauh, itu sangat cepat. Dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit sebening kristal yang indah. Ia tampak takut dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Bagaimana aku bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba, prajurit iblis klan kegelapan yang memegang palunya tiba-tiba berhenti, matanya yang tunggal menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus namun bugar setinggi 3 meter, dia jelas jauh lebih kecil. Tinggi keseluruhannya hanya 1,8 meter, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa pisau perang dan perisai. Satu langkah pada satu waktu, namun itu membuat prajurit klan kegelapan, iblis, menyerah pada pengejaran terakhirnya. Pemuda tampan itu terbang di udara, masih dalam keadaan terkejut. Di gang, mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga menatap lawan di depannya ini. Matanya berbinar dengan rasa kegembiraan. Orang gila, suara iblis itu dingin. Iblis. Luo Feng benar-benar menunjukkan senyum gembira dan dia hanya memiliki satu mata di wajahnya. Dan mata tunggal ini vertikal. Melihat penampilan orang ini membuat jantung Luo Feng berdebar dari kejauhan. Klan kegelapan, dia iblis. Sebagai salah satu prajurit teratas kota, selama periode pembantaian ini, Luo Feng secara alami mulai mendapatkan pemahaman tentang prajurit yang lebih terkemuka di kota ini. Karena tidak ada yang tahu nama satu sama lain, mereka semua menggunakan nama panggilan yang telah mereka kumpulkan. Orang gila adalah nama baru yang muncul tiba-tiba. Orang yang sangat gila yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Sebagian besar pembantaian dan perkelahian dilakukan atas dasar pilihan. Membantai orang lain biasanya memberi seseorang perasaan yang tak tertahankan. Namun orang gila ini tampaknya menikmati membantai orang lain. Dalam hal kekuatan, ia dianggap sebagai 10 teratas di kota itu. Iblis, seorang prajurit kuat yang bangkit dari awal dan dapat dikatakan mendominasi distrik timur kota. Ia pernah dianggap sebagai nomor 1 di distrik timur. Namun sejak ketenaran Matman meningkat, posisi pertamanya menjadi skeptis, terutama karena Matman juga berasal dari distrik timur. Menarik, mata Luo Feng menunjukkan rasa kegembiraan. Ia segera berjalan menuju iblis. Pria klan kegelapan yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya, setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawan lainnya. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah ia segera menutup jarak yang jauh, itu sangat cepat. Dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit sebening kristal yang indah. Ia tampak takut dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Bagaimana aku bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba, prajurit iblis klan kegelapan yang memegang palunya tiba-tiba berhenti, matanya yang tunggal menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus namun bugar setinggi 3 meter, dia jelas jauh lebih kecil. Tinggi keseluruhannya hanya 1,8 meter, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa pisau perang dan perisai. Satu langkah pada satu waktu, namun itu membuat prajurit klan kegelapan,
iblis, menyerah pada pengejaran terakhirnya. Pemuda tampan itu terbang di udara, masih dalam keadaan terkejut. Di gang, mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga menatap lawan di depannya ini. Matanya berbinar dengan rasa kegembiraan. Orang gila, suara iblis itu dingin. Iblis. Luo Feng benar-benar menunjukkan senyum gembira dan dia hanya memiliki satu mata di wajahnya. Dan mata tunggal ini vertikal. Melihat penampilan orang ini membuat jantung Luo Feng berdebar dari kejauhan. Klan kegelapan, dia iblis. Sebagai salah satu prajurit teratas kota, selama periode pembantaian ini, Luo Feng secara alami mulai mendapatkan pemahaman tentang prajurit yang lebih terkemuka di kota ini. Karena tidak ada yang tahu nama satu sama lain, mereka semua menggunakan nama panggilan yang telah mereka kumpulkan. Orang gila adalah nama baru yang muncul tiba-tiba. Orang yang sangat gila yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Sebagian besar pembantaian dan perkelahian dilakukan atas dasar pilihan. Membantai orang lain biasanya memberi seseorang perasaan yang tak tertahankan. Namun orang gila ini tampaknya menikmati membantai orang lain. Dalam hal kekuatan, ia dianggap sebagai 10 teratas di kota itu. Iblis, seorang prajurit kuat yang bangkit dari awal dan dapat dikatakan mendominasi distrik timur kota. Ia pernah dianggap sebagai nomor 1 di distrik timur. Namun sejak ketenaran Matman meningkat, posisi pertamanya menjadi skeptis, terutama karena Matman juga berasal dari distrik timur. Menarik. Mata Luo Feng menunjukkan rasa kegembiraan. Ia segera berjalan menuju iblis. Pria klan kegelapan yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya, setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawan lainnya. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah ia segera menutup jarak yang jauh, itu sangat cepat. Dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit sebening kristal yang indah. Ia tampak takut dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Bagaimana aku bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba, prajurit iblis klan kegelapan yang memegang palunya tiba-tiba berhenti, matanya yang tunggal menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus namun bugar setinggi 3 meter, dia jelas jauh lebih kecil. Tinggi keseluruhannya hanya 1,8 meter, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa pisau perang dan perisai. Satu langkah pada satu waktu, namun itu membuat prajurit klan kegelapan, iblis, menyerah pada pengejaran terakhirnya. Pemuda tampan itu terbang di udara, masih dalam keadaan terkejut. Di gang, mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga menatap lawan di depannya ini. Matanya berbinar dengan rasa kegembiraan. Orang gila, suara iblis itu dingin. Iblis. Luo Feng benar-benar menunjukkan senyum gembira, mereka semua menggunakan nama panggilan yang telah mereka kumpulkan. Orang gila, adalah nama baru yang muncul tiba-tiba. Orang yang sangat gila yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Sebagian besar pembantaian dan perkelahian dilakukan atas dasar pilihan, membantai orang lain biasanya membuat seseorang merasa tidak tahan. Namun orang gila ini tampaknya menikmati membantai orang lain. Dalam hal kekuatan, ia dianggap sebagai 10 teratas di kota itu. Iblis, seorang prajurit kuat yang bangkit dari awal dan dapat dikatakan mendominasi distrik timur kota. Ia pernah dianggap sebagai nomor 1 di distrik timur. Namun sejak ketenaran Matman meningkat, posisi pertamanya menjadi skeptis, terutama karena Matman juga berasal dari distrik timur. Menarik, mata Luo Feng menunjukkan rasa kegembiraan. Ia segera berjalan menuju iblis. Pria klan kegelapan yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya, setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawan lainnya. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah ia segera menutup jarak yang jauh, itu sangat cepat. Dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit sebening kristal yang indah. Ia tampak takut dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Bagaimana aku bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba, prajurit iblis klan kegelapan yang memegang palunya tiba-tiba berhenti, matanya yang tunggal menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus namun bugar setinggi 3 meter, dia jelas jauh lebih kecil. Tinggi keseluruhannya hanya 1,8 meter, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa pisau perang dan perisai. Satu langkah pada satu waktu,
namun itu membuat prajurit klan kegelapan, iblis, menyerah pada pengejaran terakhirnya. Pemuda tampan itu terbang di udara, masih dalam keadaan terkejut. Di gang, mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga menatap lawan di depannya ini. Matanya berbinar dengan rasa kegembiraan. Orang gila, suara iblis itu dingin. Iblis. Luo Feng benar-benar menunjukkan senyum gembira. Mereka semua menggunakan nama panggilan yang telah mereka kumpulkan. Orang gila adalah nama baru yang muncul tiba-tiba. Orang yang sangat gila yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Sebagian besar pembantaian dan perkelahian dilakukan atas dasar pilihan. Membantai orang lain biasanya membuat seseorang merasa tidak tahan. Namun orang gila ini tampaknya menikmati membantai orang lain. Dalam hal kekuatan, ia dianggap sebagai 10 teratas di kota itu. Iblis, seorang prajurit kuat yang bangkit dari awal dan dapat dikatakan mendominasi distrik timur kota. Ia pernah dianggap sebagai nomor 1 di distrik timur. Namun sejak ketenaran Matman meningkat, posisi pertamanya menjadi skeptis, terutama karena Matman juga berasal dari distrik timur. Menarik, mata Luo Feng menunjukkan rasa kegembiraan. Ia segera berjalan menuju iblis. Pria klan kegelapan yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya, setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawan lainnya. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah ia segera menutup jarak yang jauh, itu sangat cepat. Dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit sebening kristal yang indah. Ia tampak takut dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Bagaimana aku bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba, prajurit iblis klan kegelapan yang memegang palunya tiba-tiba berhenti, matanya yang tunggal menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus namun bugar setinggi 3 meter, dia jelas jauh lebih kecil. Tinggi keseluruhannya hanya 1,8 meter, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa pisau perang dan perisai. Satu langkah pada satu waktu, namun itu membuat prajurit klan kegelapan, iblis, menyerah pada pengejaran terakhirnya. Pemuda tampan itu terbang di udara, masih dalam keadaan terkejut. Di gang, mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga menatap lawan di depannya ini. Matanya berbinar dengan rasa kegembiraan. Orang gila, suara iblis itu dingin. Iblis. Luo Feng benar-benar menunjukkan senyum gembira, pria klan kegelapan yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya. Setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawan lainnya. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah dia segera menutup jarak yang jauh. Itu sangat cepat. Dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit sebening kristal yang indah. Dia tampak takut dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Bagaimana aku bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba, prajurit iblis klan kegelapan yang memegang palunya tiba-tiba berhenti, matanya yang tunggal menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus namun bugar setinggi 3 meter, dia jelas jauh lebih kecil. Tinggi keseluruhannya hanya 1,8 meter, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa pisau perang dan perisai. Satu langkah pada satu waktu, namun itu membuat prajurit iblis klan kegelapan menyerah pada pengejaran terakhirnya. Pemuda tampan itu terbang di udara, masih dalam keadaan terkejut. Di gang, mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga menatap lawan di hadapannya. Matanya berbinar karena kegembiraan. Orang gila, suara iblis itu dingin. Iblis. Luo Feng benar-benar memperlihatkan senyum gembira, pria klan kegelapan yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya. Setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawan lainnya. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah dia segera menutup jarak yang jauh. Itu sangat cepat, dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit sebening kristal yang indah. Dia tampak takut dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Bagaimana aku bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba, prajurit iblis klan kegelapan yang memegang palunya tiba-tiba berhenti, matanya yang tunggal menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus namun bugar setinggi 3 meter, dia jelas jauh lebih kecil.
Tinggi keseluruhannya hanya 1,8 meter, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa pisau perang dan perisai. Satu langkah pada satu waktu, namun itu membuat prajurit iblis klan kegelapan menyerah pada pengejaran terakhirnya. Pemuda tampan itu terbang di udara, masih dalam keadaan terkejut. Di gang, mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga menatap lawan di hadapannya. Matanya berbinar karena kegembiraan. Orang gila, suara iblis itu dingin. Iblis. Luo Feng benar-benar memperlihatkan senyum gembira dua prajurit yang cukup kuat untuk masuk dalam peringkat 10 besar di seluruh kota. Dua prajurit yang terkuat di distrik timur, bertemu di gang gelap itu. Biasanya, prajurit puncak akan memilih pertempuran mereka berdasarkan poin, dan hanya ketika mereka memiliki cukup poin, mereka akan pergi dan terlibat dengan petarung puncak lainnya dalam pertempuran hidup atau mati. Karena mereka memiliki cukup poin, bahkan jika mereka mati, kehilangan setengah poin mereka, mereka akan tetap berada dalam 1001 teratas. Bagaimana kalau kita bertarung sekarang? Devil menatap Luo Feng. Benar, Luo Feng mengangguk, sekarang. Haha, kalau begitu biarkan aku melihat sekilas orang gila yang menakutkan yang telah menakuti begitu banyak orang jenius. Mata vertikal tunggal Devil berkilauan dengan kegilaan. Luo Feng melayang setengah meter saat pesawat ulang-alik yang melonjak itu secara otomatis muncul di bawahnya. Keduanya berhadapan di dalam gang itu. Gemuruh. Devil menghentakkan kaki kanannya dengan keras ke tanah, menyebabkan beton terbelah dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Luo Feng dalam sekejap. Keempat lengannya memegang palu hitam yang berujung runcing, saat mereka mengiris Luo Feng dalam sekejap. Tubuh Luo Feng melayang mundur, bersamaan dengan itu cahaya emas melesat keluar dari pesawat ulang-alik yang melayang di bawah kakinya, membentuk seekor ikan emas. Maju, tatapan Luo Feng terfokus. Ikan emas itu dengan gembira berenang ke arah iblis, menyebabkan matanya sedikit terkejut. Orang gila ini mengendalikan senjata roh, dan dia benar-benar mencapai tingkat kendali yang sempurna atasnya. Jelas dia telah menyatukan bilah pisau dengan sempurna, tetapi dia benar-benar menghasilkan ikan yang seperti hidup, tanpa niat membunuh sama sekali. Peng, 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 peng. Mereka beradu, dan keempat lengan menari-nari, menyebabkan palu saling bersilangan, membentuk pertahanan yang hampir sempurna, menghalangi ikan emas itu berulang kali. Haha, orang gila ini hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Iblis tertawa keras. Gemuruh. Aura hitam pekat mulai berputar di sekitar lingkungan iblis. Dalam sekejap, itu menyebabkan area seluas 100 meter ditelan oleh domain energi hitam. Luo Feng dapat merasakan bahwa energi hitam itu sangat tebal dan berat, dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah perlindungan energi itu, keempat lengan iblis yang memegang palu tampaknya terdorong saat kecepatan mereka meningkat dan setiap tebasan menjadi lebih cepat dan lebih berat. Tarian palu hitam. Ikan emas itu terus menghindar dan mencoba mencari cara untuk menembus pertahanan palu hitam itu. Ikan emas itu menghindar dan palu hitam menghantam lampu jalan gang di samping mereka. Lampu jalan yang tebal dan kuat itu benar-benar terhantam begitu keras hingga bengkok tepat di titik tabrakan. Gemuruh. Sebuah palu menghantam gang, menyebabkan beton terbelah menjadi celah. Reruntuhan yang hancur tersebar seperti senapan yang menembak ke segala arah. Palu menari-nari di mana-mana. Secepat kilat dan seberat gunung. Dang, akhirnya ikan emas itu dipukul dengan palu dan terlempar ke belakang, benang-benang emas di permukaan ikan bergetar, seperti mau hancur. Haha, orang gila, cuma itu yang bisa kau dapatkan. Jangan berpikir bahwa dengan menginjak senjata roh itu aku tidak akan bisa mengejarmu. Sebuah cakram bundar aneh muncul di bawah kaki iblis. Seluruh tubuhnya mulai terbang cepat ke arah Luo Feng. Kita semua memiliki struktur fisik yang sama, energi pembacaan rohku tidak akan lebih lemah dari milikmu. Dengan kekuatan domain, iblis terbang lurus ke arah Luo Feng. Dan Luo Feng benar-benar memperlihatkan senyuman, iblis, memang iblis. Klan kegelapan terkenal sebagai salah satu klan kuat di negara alam semesta Ganwu. Ketika salah satu klan kegelapan mencapai kedewasaan, mereka menjadi tingkat alam semesta, dan sebagai orang yang disukai oleh bumi, lebih dari 90% klan akan menyukai domain tipe bumi dan hukum asal. Domain hitam iblis ini, beban yang disebabkan sebenarnya adalah kualitas khusus dari domain bumi. Gemuruh, sekeliling tubuh Luo Feng tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan. Energi emas yang sangat tajam dan menusuk mengalir dan menelan sekeliling,
menyebabkan energi hitam mundur. Iblis berhenti di tengah udara. Iblis, kamu adalah orang pertama di sini, kota ini membuatku melepaskan domainku untuk bertarung. Luo Feng tersenyum. Devil menyipitkan matanya. Orang gila di hadapannya terlalu buas. Dia bahkan belum melepaskan domainnya sampai sekarang. Bahkan dengan domain, kau tetap akan mati. Ditelan oleh energi hitam, bersama dengan 4 lengan dan 1 mata, jenius klan kegelapan. Devil, seperti iblis sungguhan, langsung menuju Luo Feng. Keempat palu di lengannya langsung berubah menjadi bayangan hitam, dan hampir tampak seperti membelah bumi dan gunung saat puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan liar dari mana-mana. Dengan energi cahaya keemasan yang menelan sekelilingnya, ikan emas itu hampir tampak seperti ikan yang kembali ke air, tiba-tiba menjadi lebih fleksibel, lincah, dan cepat. Domain memberinya lebih banyak mobilitas. Pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu memiliki energi emas di intinya. Diresapi dengan hukum asal emas dan dengan domain emas, itu seperti ikan di dalam air. Siu, siu, ikan emas itu menerjang berkali-kali ke arah Devil, dan tarian palu kuatnya yang gila ditujukan untuk menangkis ikan itu. Namun, kali ini ikan itu jelas jauh lebih lincah, dan tenaganya jauh lebih besar. Tidak hanya menyerang, tetapi bertahan sendirian melawan ikan licin ini sangatlah sulit. Devil tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, matanya yang tunggal menatap lurus ke arah ikan emas itu. Ekor ikan emas itu melambai dan tubuhnya melengkung membentuk huruf S, menusuk ke arah Devil. Dang, Devil sekali lagi menangkisnya. Dang, dang dang, dang. Devil berjuang keras untuk menangkis serangan itu, saat butiran keringat mengalir keluar dari dahinya. Dari kejauhan Luo Feng benar-benar terkejut, dengan domainku yang kuat, penguatku yang kuat dan infus hukum, aku telah menggunakan segalanya, kekuatan pesawat ulang-alik yang melayang telah mencapai puncaknya. Namun aku masih tidak dapat membunuh iblis. Kekuatan iblis memang kuat, revolusi dari 4 palu dikombinasikan dengan domain yang kuat. Selama serangannya, setiap irisan sangat berat. Pertahanannya, dapat dikatakan sempurna. Jika aku ingin membunuhnya dalam sekejap, aku harus menggunakan persenjataan. Nansen, pikir Luo Feng. Pesawat ulang-alik yang melayang tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi persenjataan Nansen, itulah kartu truf terakhir. Orang gila ini terlalu menakutkan. Aku telah bertemu dengan lebih dari puluhan ribu pembaca roh. Namun, di antara kendali senjata roh mereka, tidak ada yang begitu menakutkan. Serangan ikan emasnya sama sekali mirip dengan ikan normal, sangat fleksibel dan orbit serta gerakannya juga sulit dilacak. Kekuatannya sendiri sulit diukur. Saat dilepaskan, kekuatannya mengejutkan. Iblis berpikir, kendali ikan todak itu memang pada titik di mana ia mengendalikannya secara menyeluruh, sempurna tanpa cacat, melepaskan kekuatannya kapanpun dibutuhkan dan menyembunyikan kekuatannya saat tidak dibutuhkan. Di bawah serangan ikan emas Luo Feng berulang kali, pertahanan iblis perlahan-lahan mulai melemah. Melanjutkan pertahanan ini berarti kekalahan pasti. Menggertakkan giginya dan setelah bertahan melawan 106 serangan terus-menerus, kondisi mental seseorang pasti akan mulai menurun. Ikan emas itu segera menusuk lurus dan melewatinya, menyebabkan jenius klan kegelapan ini terkejut, saat ia menarik kembali salah satu palu hitam lengan dengan cepat melindungi dirinya sendiri. Puci, ikan emas itu dengan ganas memotong melewati satu lengan. Diresapi dengan hukum asal emas, kekuatan ikan ini sangat kuat saat ia segera mengiris baju besi energi genetik, dan terbang menembusnya. Salah satu lengan yang memegang palu hitam jatuh ke lantai. Iblis, yang kehilangan satu lengan meraung keras. 3 tangan lainnya mencengkeram palu mereka, dengan marah menyerbu Luo Feng. Aku seorang pembaca roh, aku tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat denganmu. Luo Feng melangkah ke pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan dengan cepat bangkit dan menghindar, mengendalikan ikan emas untuk menyerang. Seorang pembaca roh terlibat dalam pertempuran jarak dekat, itu benar-benar kebodohan. Siu, dengan satu tangan hilang, pertahanannya jelas telah turun satu level. Iblis jenius klan kegelapan tahu bahwa dia tidak dapat mengubah arus. Mengetahui hal itu, dia dengan marah menyerbu untuk membunuh Luo Feng. Namun, dia dihentikan oleh ikan emas. Iblis meraung. Gemuruh. 3 palu hitam menari dengan gila, menghantam lampu jalan samping hingga bengkok dan menghancurkan konstruksi samping hingga dinding terbelah,
memperlihatkan batang-batang logam dan pecahan kaca beterbangan di mana-mana. Namun, ketika seseorang berlari merajalela seperti itu, mereka hanya dapat menyimpan ledakan energi sesaat itu untuk waktu yang singkat. Ikan emas itu tiba-tiba menyelinap langsung melalui palu hitam yang menembus mata tunggal iblis, tepat di dahinya. Keheningan, Luo Feng perlahan mendarat di gang, saat ikan emasnya juga kembali ke pesawat ulang-alik yang melayang. Gemuruh, tubuh besar iblis perlahan jatuh. Palu hitam itu juga menghantam tanah gang, menyebabkan dentang keras. Melihat mayat jenius klan kegelapan di depannya, Luo Feng menghela napas lega, iblis ini sedikit lebih kuat daripada kakak laki-laki. Menilai kekuatannya, iblis ini seharusnya berada di level domain 8. Bersamaan dengan klan kegelapan yang disukai oleh bumi, seperti bagaimana binatang bertanduk emas disukai oleh hukum asal emas. Waktu pelatihan iblis berkisar ratusan tahun, bersama dengan ajaran leluhurnya, dan menjadi seorang jenius di atas itu semua, mencapai level domain 8 bukanlah hal yang aneh sama sekali. Oleh karena itu, bahkan tanpa menggunakan persenjataan Nansen, Luo Feng telah menghabiskan seluruh energinya. Di gang, berdiri di samping mayat iblis, Luo Feng merapikan dan melihat ke layar di pergelangan tangannya. Angka-angkanya telah berubah. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga. Hitam poin, 6.129.030 peringkat, 191. Iblis ini memang seorang pejuang sejati di kota ini. Dia mulai mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Setelah sekian lama, poinnya jauh lebih banyak daripada milikku. Pikir Luo Feng, membunuh iblis saja memberinya 3 juta poin, yang berarti iblis masih memiliki sekitar 6 juta poin. Memang seorang jenius level domain 8. Bagus sekali. Luo Feng tersenyum, membunuh satu iblis lebih berharga daripada membunuh lebih dari 1000 jenius sebelumnya. Luo Feng terkejut, saat dia berbalik dengan ganas untuk melihat sebuah bangunan tempat tinggal. Di balkon bangunan itu ada sebuah siluet. Seseorang berpakaian jubah perang hijau dengan rambut hijau panjang dan wajah tampan, dia sedang melihat ke gang tempat Luo Feng berada. Sebenarnya ada seseorang yang begitu dekat denganku dan aku tidak mendeteksinya sebelumnya. Luo Feng merasakan keringat dingin di punggungnya. Orang gila, memang orang gila. Sebuah suara yang jelas dan tajam bergema. Pemuda tampan berambut hijau itu berdiri di balkon, tersenyum, untuk benar-benar mengalahkan iblis. Iblis ini adalah salah satu yang bahkan aku harus menghabiskan banyak energi untuk membunuhnya. Saat ini di distrik timur ini, kau orang gila, adalah nomor 1. Aku benar-benar ingin bertarung denganmu sekarang juga. Luo Feng menyipitkan matanya, mengingat seseorang dalam benaknya, berteriak, kau adalah Kincir Angin. Kincir Angin, dikenal sebagai salah satu dari 10 jenius teratas di kota dengan suara bulat. Jika seseorang mengatakan bahwa Matman adalah yang paling mendekati orang paling gila di antara semuanya, maka Windmill akan mewakili seluruh kota yang hampir menjadi pejuang yang tak terkalahkan. Dia senang menjadikan kota itu miliknya, terutama mengincar yang terkuat di antara yang kuat. Sejauh ini, setiap kali dia bergerak, dia selalu berhasil. Poinku masih kurang. Pada hari terakhir, aku akan datang dan mencarimu. Kau harus bertarung denganku. Pemuda tampan itu tersenyum, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau dan langsung menghilang ke dalam kegelapan malam kincir angin. Di jalan, Luo Feng mengernyitkan alisnya. Prajurit sejati dengan nama kincir angin itu mirip dengan dirinya, seorang pembaca roh lainnya. Dari apa yang dia pahami dengan informasi yang ada, kecepatan kincir angin ini, bersama dengan keganasannya, sangat mengerikan. Saat dia menyerang, dia bahkan tidak pernah gagal sama sekali. Dia adalah salah satu dari 2 prajurit sejati teratas di kota ini. Hanya kedatangannya yang diam-diam sebelumnya di balkon yang bahkan tidak berjarak 200 meter dari Luo Feng, sementara Luo Feng sesaat tidak menyadari kedatangannya memang merupakan bukti kekuatan kincir angin. Kincir angin, Luo Feng tersenyum, ayo. Setelah itu Luo Feng meninggalkan gang, meninggalkan tubuh iblis klan kegelapan di lantai. Sebenarnya, pertempuran antara orang gila dan iblis yang mengakibatkan ledakan dan bentrokan, tidak hanya menarik kincir angin tetapi juga banyak jenius lain yang lebih lemah. Satu-satunya hal adalah, begitu mereka melihat bahwa pertempuran itu antara orang gila dan iblis, mereka memutuskan untuk menjaga jarak, tidak berani mendekat atau mendekat lagi. Dalam pertempuran ini, iblis mati.
Orang gila selamat. Di distrik timur, reputasi orang gila meledak. Hari-hari berikutnya, pembantaian. Orang gila melanjutkan pembantaiannya, siapapun yang selamat yang ditemukannya segera dikejar dan dibunuh. Pada hari ke-21 eliminasi, orang gila baru saja membunuh 10 orang teratas lainnya dalam hal kekuatan, prajurit Aestret di gedung pencakar langit. Pada hari ke-26, orang gila sekali lagi membunuh 10 orang teratas lainnya dalam hal kekuatan, bernama Bones di distrik permukiman kecil. Sejak 3 dari 10 orang teratas tewas di tangan orang gila, reputasi orang gila memiliki efek jera yang mengerikan di kota itu. Para penyintas yang tersisa, para jenius sejati semuanya dengan suara bulat setuju bahwa orang gila memiliki kekuatan 3 orang teratas. Di dunia ke-88, seorang pemuda berpakaian jubah putih berdiri di tebing di pegunungan yang terus-menerus. Kau adalah Thunder, bertelanjang kaki, rambut acak-acakan, seorang pemuda muda yang tampak tegap yang tingginya 3 meter, memegang pisau pendek di tangannya, tersenyum saat dia melihat Dewa Thunder di hadapannya. Wajah Dewa Petir menjadi pucat, kau. Pria jangkung dan tekun di hadapannya memiliki penampilan yang sangat mirip dengan manusia bumi, hanya saja lebih tegap dan tinggi. Dan pria liar di dunia ke-88 ini, adalah sosok yang menakutkan. Dijuluki Savage, dia adalah salah satu dari 3 orang teratas dalam hal kekuatan di dunia ke-88. Savage suka membunuh yang kuat. Hanya para jenius dengan kekuatan sejati yang dapat menarik perhatiannya. Di dunia ke-88 ini, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Setidaknya dia belum menemukan lawan. Semua jenius akhirnya terbunuh oleh pisau pendeknya. Pisau itu hanya pendek dibandingkan dengan tinggi badannya. Pisau itu, bagi seseorang seperti Dewa Petir, merupakan pisau pertempuran yang besar. Keluarkan kekuatan penuhmu. Savage menatap Dewa Petir. Aku tidak percaya ini. Mata Dewa Petir berbinar, ular-ular petir beterbangan di sekelilingnya saat seluruh tubuhnya menjadi kabur, hampir seperti bayangan mimpi muncul, saat ia terbang langsung ke arah Savage. Raungan. Savage meraung keras saat pisau tempurnya menebas ke depan dengan ganas. Dewa Petir merasa seolah-olah bumi dan langit telah lenyap, yang tersisa adalah pisau yang sangat cepat itu. Pisau itu mengiris langit dan bumi dengan kekuatan yang sangat berat dan kuat, menyebabkan Dewa Petir dengan cepat menggunakan pisau tempurnya untuk bertahan, dentang. Dewa Petir merasa tangannya mati rasa dan gagang pedangnya berlumuran darah segar saat bilahnya terlempar karena kekuatan itu. Terlalu kuat. Dewa Petir melihat tebasan yang datang padanya, dengan hanya pikiran itu di kepalanya. Pisau itu menebas melewatinya. Dewa Petir, pada hari ke-27, terbunuh. Dunia ke-72. Jika seseorang mengatakan bahwa dunia tempat Luo Feng berada dimodelkan berdasarkan permukaan daratan planet tertentu, maka dunia tempat Dewa Petir berada dimodelkan berdasarkan jajaran hutan pegunungan yang luas. Namun, dunia ke-72 dimodelkan berdasarkan konstruksi negara alam semesta Ganwu yang sangat terkenal. Pencakar langit planet. Pencakar langit planet adalah konstruksi yang sangat tinggi yang mencapai melewati awan, seluruh wilayahnya sangat luas. Di dalam gedung pencakar langit, desain konstruksinya dapat menampung hingga 10 miliar orang. Ini memang hal yang luar biasa. Planet normal biasanya hanya memiliki populasi sebesar itu secara total, oleh karena itu dikenal sebagai pencakar langit planet. Bangunan ini memiliki reputasi besar di seluruh negara alam semesta Ganwu karena dibangun dari dorongan seorang yang tidak pernah mati dengan kekayaan yang sangat besar. Dunia ke-72 ini. Di dalam gedung pencakar langit ini, 8,2 miliar orang berdesakan di sana, terlibat dalam pertempuran. Di waktu malam, seluruh gedung pencakar langit tertutup dalam kegelapan. Seorang pria berambut hitam yang memegang tombak berjalan dengan tenang di jalan setapak besar selebar 10 meter dan di atasnya terdapat bekas noda darah di mana-mana, tubuh berserakan. Ini sudah hari ke-28. Hong menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Hong Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 910.293. Peringkat, 1016. Ini adalah 2 hingga 3 hari terakhir. Banyak prajurit akan mempertaruhkan segalanya dan bertarung untuk mendapatkan lebih banyak poin. Beberapa hari terakhir ini, aku harus mendapatkan cukup poin untuk masuk ke 1001 teratas. Di dalam jalan setapak yang gelap, Hong seperti hantu di malam hari.
Karena pelatihan yang diterimanya sebagai seorang pembunuh di masa mudanya, dia sangat terbiasa dengan situasi hidup atau mati semacam ini. Hong mengerutkan alisnya. Cahaya di sekitarnya berubah bentuk dan seluruh tubuh Hong menghilang. Di persimpangan jalan yang jauh, seorang prajurit melihat sekelilingnya, tidak melihat siapapun dan terus maju. Ekspresi pemuda ini berubah. Ada seseorang. Seketika ledakan energi melonjak dan melambai saat dia melepaskan domainnya. Seketika, di udara sekitar 10 meter jauhnya, siluet manusia muncul. Siluet berpakaian hitam ini mendekat secepat kilat, seluruh bentuk tubuhnya berubah bentuk, memancarkan bayangan mengerikan yang sangat aneh. Siu, tombak itu berbalik dan ujungnya menembus ruang, langsung ke arah musuh. Pemuda itu dengan cepat mundur, sekaligus mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir serangan itu. Ujung tombak itu menembus kepala pemuda itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan penyangkalan, seolah-olah dia tidak dapat memahami alasannya. Dia jelas telah memblokir serangan itu, tetapi dia tetap mati. Penggunaan domainmu terlalu kasar. Hong menatap tubuh itu, tubuhnya kabur lagi dan menghilang. Di dalam kamar tunggal kapal. Poin paman kedua tiba-tiba turun. Wajah Little Hai yang memerah tampak sangat terkejut, berteriak dengan jelas. Dia masih berada di 3000 teratas sebelumnya, sekarang dia turun ke 5000 teratas. Apa? Sugang juga menatap dengan mata terbelalak, dengan hati-hati memeriksa layar, menggelengkan kepalanya, memang benar, peringkat Dewa Petir turun dengan cepat. Lihat poinnya tampaknya telah turun setidaknya setengah, kehilangan setengah poinnya, jangan bilang Dewa Petir terbunuh. Biar aku coba, kata Susin, menghubungi Dewa Petir. Halo, adik kecil, aku baru saja tereliminasi, tetapi aku telah menerima banyak panggilan dan undangan, Dewa Petir muncul di layar, tertawa. Paman kedua, kamu kalah. Di sampingnya, Little Pink berteriak keras. Ya, benar-benar kalah. Dewa Petir menjawab dengan aneh, sambil menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, aku bertemu dengan Savage dunia kita, dia benar-benar hebat, kecepatannya luar biasa. Aku bahkan tidak bisa berlari jika aku mau. Ketika dia menyerang, hanya satu gerakan dan aku terbunuh. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Aku dipukuli sampai-sampai aku tidak bisa berkata apa-apa. Satu gerakan, semua orang di ruangan itu terkejut. Namun, Pink kecil, ayahmu melakukannya dengan cukup baik. Aku baru saja melihatnya. Dia sudah melesat ke peringkat 128 teratas. Dewa Petir memuji, kakak juga melakukannya dengan baik, tetapi dia masih sedikit kurang dari 1001 teratas. Luo Feng tiba-tiba muncul dalam pertempuran para jenius ini, menyebabkan banyak orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam bersorak untuknya. Di udara di atas dunia pertama, di aula besar kapal, lebih dari 1000 orang berkumpul. Peringkat Luo Feng baru saja naik lagi, dia berhasil mencapai nomor 128. Terlalu kuat, dan dia baru mulai bergerak sejak hari ke-10. Jika dia memulai dari awal, poinnya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Masuk ke 100 teratas pasti mudah. Benar, Luo Feng terlalu kuat, lebih kuat dari banyak prajurit dari medan bintang alam semesta Ganwu. Kelompok warga kekaisaran ini sangat bersemangat. Persaingan antara banyak medan bintang adalah hal yang langka, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk kompetisi ini. Karena ada banyak pejuang dan prajurit yang berada di dalam banyak medan bintang, pertempuran jenius ini mewakili kualitas prajurit dari setiap medan bintang. Semakin banyak jenius, itu berarti semakin kuat medan bintang itu. Orang yang kurang berbakat tentu akan dipandang rendah. Saat ini Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita sudah memiliki 2 orang yang berhasil masuk ke 1001 teratas dunia mereka. Nabini juga sangat kuat, peringkatnya saat ini adalah 862. Nabini ini awalnya adalah seorang jenius dari galaksi kita. Setelah mendapat perhatian dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam, dia langsung dibawa ke sini. Baginya untuk mencapai angka 862, itu tidak buruk. Tidak buruk, namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Benar, Luo Feng sudah di angka 128. Dan semakin tinggi kamu melangkah semakin sulit jadinya. Gao Seng, Nuolan San dan banyak warga lainnya dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahkan banyak dari medan bintang alam semesta Ganwu, semuanya memperhatikan.
Dan Luo Feng kali ini telah membawa kehormatan besar bagi Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Pada hari ke-30 eliminasi, yang juga merupakan hari terakhir. Malam baru saja berlalu dan matahari baru saja terbit. Luo Feng berjalan di gang, melihat ke bawah ke layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 13.988.292. Peringkat, 102. 102. Itu terutama dari membunuh 3 pejuang absolut seperti iblis sehingga dia mendapat begitu banyak poin. Pada saat itu, Luo Feng datang ke gang tempat dia membunuh iblis, dan Luo Feng melepaskan energi genetiknya, mendongak dan berteriak keras, kincir angin. Raungan dengan kekuatan energi genetik bintang level 9, segera menyebar ke seluruh kota, dan akhirnya bahkan menyebar keluar kota ke hutan belantara. Kincir angin, kincir angin, kincir angin, kincir angin, kincir angin, kincir angin, kincir angin. Raungannya bergema di seluruh kota. Di seluruh kota, banyak sekali orang yang selamat semuanya terkejut. Kincir angin, siapa yang berani menantang kincir angin? Di balkon gedung pencakar langit yang besar, seorang pemuda berambut hijau yang duduk di sana membuka matanya, bergumam, orang gila ini, dia memang gila. Iblis, benang es, dan tulang semuanya mati di tangannya. Pertarungan ini benar-benar membuatku bersemangat. Pemuda berambut hijau itu berdiri tegak. Matanya berkilau dengan cahaya aneh, lalu ia berubah menjadi cahaya hijau yang menerobos ruang, langsung menuju ke tempat ia pertama kali bertemu dengan orang gila fajar menyingsing. Di gang berlumuran darah yang sunyi, Luo Feng berdiri di sana sendirian menunggu. Luo Feng mendongak. Di kejauhan, sebuah lampu hijau terbang cepat di atas. Akhirnya lampu itu mengurangi kecepatannya dan menampakkan siluet manusia. Itu adalah seorang pemuda berambut hijau yang menginjak senjata roh berbentuk roda hijau dengan ujung setajam silet. Saat ia melambat, pemuda berambut hijau itu turun, mendarat sekitar 100 meter dari Luo Feng. Aku tidak menyangka kau akan berteriak sekeras itu. Pemuda berambut hijau itu menatap Luo Feng, matanya tampak tertawa. Raunganmu, semua orang di kota pasti mendengarmu. Biarkan mereka mendengarnya. Luo Feng berdiri di sana, seluruh tubuhnya tampak seperti bilah pedang yang penuh amarah dan energi. Amarahnya sangat berat. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang gila ini di dunia nyata, hingga menunjukkan aura yang begitu kuat. Pemuda berambut hijau itu berpikir. Ia bahkan tidak akan mengira bahwa Luo Feng telah merasuki binatang bertanduk emas, makhluk yang hidup untuk dibantai. Kepemilikan ini telah memberinya banyak manfaat. Jika dia tidak melakukan ini, dengan hanya warisan planet Yunmo, dia hanya akan mampu membuat gelombang di Kekaisaran Black Dragon Mountain. Namun dengan kepemilikannya, itu memungkinkan dia untuk menjadi salah satu jenius teratas di seluruh ras manusia di alam semesta. Dapat dikatakan bahwa dia ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar dan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang bintang Black Dragon Mountain. Ini adalah manfaat terbesar yang dibawa oleh binatang bertanduk emas. Namun kekurangannya adalah bahwa ia membawa serta peningkatan kebiadaban dan kebrutalan. Dia telah mengendalikan kekurangannya sebelumnya, tetapi di dunia pertama ini, Luo Feng telah sepenuhnya melepaskannya. Mata dingin Luo Feng menyapu, menatap ke sekeliling yang jauh. Di gedung-gedung perumahan yang jauh, di beberapa rumah toko atau beberapa persimpangan gang, dia bisa melihat beberapa siluet manusia. Juga di langit, dia bisa melihat siluet manusia yang terbang dan mendarat di sana-sini. Itu Matman. Yang satunya adalah Windmill. Memang mereka berdua. Yang meraung di depanku kurasa adalah Matman, dan di kota kita, hanya Matman yang berani menantang Windmill. Terlalu mendebarkan. Dan di hari terakhir ini, Matman akan melawan Windmill. Matman, Windmill, siapa yang akan menang? Siapa tahu, Matman, orang itu mampu melakukan apa saja. Iblis, Ice Thread, dan Bones, ketiganya mati di tangan Matman. Namun, lebih banyak lagi jenius yang terbunuh oleh Windmill. Keduanya, sungguh sulit dikatakan. Dalam waktu singkat, banyak prajurit telah berkumpul dalam jarak sekitar 1000 meter di antara keduanya, menonton dari rumah toko, bangunan tempat tinggal, Pertarungan ini ditetapkan menjadi pertempuran paling elit dan mendebarkan di kota itu. Di gang, Luo Feng dan pemuda berambut hijau saling berhadapan, banyak orang telah berkumpul. Tatapan Luo Feng menyapu ke daerah yang jauh. Mereka semua dipanggil ke sini oleh aumanmu. Pemuda berambut hijau itu berkata,
sekarang ini merepotkan. Pertarungan kita, jika salah satu menang dengan bersih, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika itu adalah kemenangan yang tragis, menang tetapi menderita luka berat, itu pasti akan menarik semua prajurit kuat di sekitar untuk mengepung kita dan menyerang. Karena pemenang di antara kita pasti akan memiliki jumlah poin yang mengejutkan, itu akan membuat yang lain menjadi gila karenanya. Luo Feng mengangguk. Pada kenyataannya, dunia internalnya dapat dengan cepat memulihkan luka. Namun di dunia pertama ini, sel-sel tubuhnya dan regenerasinya mirip dengan orang lain, setiap luka akan berarti masalah. Dari apa yang kulihat, kita harus membunuh mereka semua terlebih dahulu, lalu berhadapan. Luo Feng berkata, pemuda berambut hijau itu terkejut, berpikir bahwa orang di depannya ini memang cukup gila. Baiklah, pemuda berambut hijau itu berkata dengan keras, itu masuk akal. Untuk mencegah siapapun mengganggu, pertama-tama kita harus membunuh semua orang. Suaranya bergema di mana-mana, menyebabkan semua orang yang bersembunyi di distrik-distrik kecil dan gang-gang di sekitarnya terkejut. Saat pemuda berambut hijau ini berbicara dengan keras, jelas dia mencoba memberitahu semua penonton di kejauhan dan mundur. Namun, dengan cara itu, efisiensi pembunuhan mereka akan sangat berkurang. Kau sungguh baik, Luo Feng meliriknya dan segera melompat ke pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan menuju ke gedung perumahan terdekat. Pemuda berambut hijau itu tertawa, aku hanya takut dengan kerepotan. Keduanya menginjak senjata roh mereka dan dengan cepat terbang ke gedung perumahan di samping mereka. Cepat lari, si gila dan kincir angin itu, mereka sudah gila. Ayo pergi, mereka datang. Seketika, siluet-siluet berlarian dengan gila ke segala arah, semuanya berlarian. Para jenius yang bertahan sampai sekarang, banyak yang memiliki kekuatan yang mendekati dewa petir atau bahkan lebih kuat darinya. Namun melawan dua kekuatan terkuat di kota ini, si gila dan kincir angin, mereka semua memilih untuk melarikan diri. Ikutlah denganku. Setelah membunuh sekelompok orang, Luo Feng berkomunikasi dengan kincir angin. Setelah itu dia memimpin jalan menuju gang bawah tanah, pemuda berambut hijau mengikutinya dari dekat. Terowongan bawah tanah kota ini dapat mengarah kemana saja di kota ini. Luo Feng dan pemuda berambut hijau mengikuti terowongan dengan kecepatan sangat tinggi, dan setelah beberapa saat, keluar melalui salah satu pintu keluar. Sekarang, mereka sudah berada di bagian utara kota. Tempat ini dipenuhi dengan villa. Semua villa ini sangat mirip dengan bangunan villa di bumi, tersebar di area beberapa kilometer. Luo Feng dan kincir angin berdiri di atap yang terpisah, saling menatap. Kincir angin, hati Luo Feng mirip dengan lautan darah, dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Namun lautan itu sangat tenang, karena tidak ada sedikit pun riak yang terlihat di atasnya. Buas tetapi sedingin es. Ini adalah kualitas khusus dari binatang bertanduk emas. Meskipun ia senang membunuh dengan gila-gilaan, ia selalu sangat tenang. Kincir angin ini, jauh lebih kuat dari ketiga sebelumnya, pikir Luo Feng. Hari ini adalah hari terakhir eliminasi. Pertarungan ini, seharusnya juga menjadi yang terakhir. Pemuda berambut hijau itu menatap Luo Feng, tersenyum, orang gila, aku sangat penasaran, berapa peringkatmu saat ini? Tidak ada yang tahu nama asli satu sama lain, oleh karena itu mereka tidak tahu peringkat mereka. 102. Luo Feng menatap pemuda berambut hijau itu, dan kau? 42, jawabnya. Luo Feng langsung terkejut. Dari peringkatnya saja, orang bisa melihat kekuatan lawan. Peringkatnya sendiri adalah 102 karena membunuh iblis, tulang, dan benang es karena ketiganya termasuk dalam 10 teratas di kota ini. Meskipun ia telah memperoleh sejumlah poin yang layak dari membunuh mereka, ketiganya berada di peringkat 200-300. Dan yang terkuat di kota ini, Windmill sebenarnya hanya berada di peringkat 42. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak poin? Luo Feng mengernyitkan alisnya. Ketika seseorang mencapai peringkat nomor 1 di dunia ini, mereka dapat langsung masuk dalam daftar nama 1000 teratas negara Ganwu Universe. Oleh karena itu, banyak prajurit absolut, setelah membantai di kota mereka sendiri, akan pergi ke kota lain untuk berburu. Pemuda berambut hijau itu tersenyum, dengan tetap tinggal di kota sendiri, mustahil untuk menjadi nomor 1. Ada seorang prajurit kuat yang datang ke kota kita sebelumnya. Namun, dia dibunuh olehku. Pemuda berambut hijau itu berkata, dari dia, aku memperoleh lebih dari 10 juta poin.
Lebih dari 10 juta. Luo Feng benar-benar terkejut. Seorang prajurit absolut dari kota lain memberi windmill lebih dari 10 juta poin. Total poin windmill ini benar-benar gila, peringkat 42 adalah hal yang biasa. Prajurit absolut itu adalah satu-satunya yang memaksaku untuk menggunakan kekuatanku sepenuhnya sampai sekarang. Pemuda berambut hijau itu menatap Luo Feng, matanya penuh dengan antisipasi. Orang gila, ini adalah pertempuran terakhir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, sudah pasti kita akan berhasil melewati eliminasi. Aku harap kau menggunakan kekuatan penuhmu. Tanpa lawan yang layak, itu benar-benar membosankan. Mata pemuda berambut hijau itu berkilau dengan kegilaan. Luo Feng menatap pemuda berambut hijau yang jauh, daya saingnya membara di dalam dirinya. Kalau begitu, mari kita hentikan obrolan. Luo Feng meraung, gemuruh. Cahaya emas yang menyilaukan segera meledak keluar dari tubuhnya saat sejumlah besar benang emas membentuk aliran energi emas. Seekor ikan emas berenang seperti ikan di air dalam cahaya itu, dengan cepat menuju ke arah pemuda berambut hijau yang jauh. Gemuruh, tubuh pemuda berambut hijau itu segera melepaskan aliran energi hijau. Bersamaan dengan itu, senjata roh seperti roda yang rumit muncul di hadapannya. Weng, roda bundar itu berputar cepat. Pada saat yang sama energi hijau telah membentuk jalur yang dengan cepat menghalangi ikan emas itu. Dang, 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 bentrokan bergema berulang kali. Kedua senjata roh itu beradu di udara. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang terbang tinggi dan cakram hijau milik pemuda berambut hijau itu saling berhadapan. Keduanya adalah pembaca roh yang sangat jenius dan keduanya benar-benar telah melangkah melewati gerbang hukum asal. Tidak seperti iblis dengan keempat lengannya, pemuda berambut hijau ini hanya mengandalkan roda bundar untuk menghalangi setiap serangan ikan emas Luo Feng. Tentu saja roda bundarnya yang sangat cepat tidak dapat sepenuhnya menekan senjata Luo Feng. Kincir angin, hanya itu yang kau punya. Luo Feng meraung. Ikan emas yang diresapi dengan benang hukum asal emas itu sangat fleksibel, menghindari ujung bilah dan menghantam permukaan roda. Setelah itu, dengan kecepatan kilat, melesat ke arah pemuda berambut hijau. Bagus sekali. Roda pemuda berambut hijau di bawah kakinya dan roda yang digunakannya untuk menyerang adalah senjata roh yang sama. Roda di bawah kakinya tiba-tiba melesat keluar untuk menangkis ikan emas itu. Bersamaan dengan itu, roda itu benar-benar terbelah, menjadi dua cakram setengah. Kedua cakram ini bekerja sama dan berputar dengan gila-gilaan di sekitar satu sama lain. Orang gila, prajurit kota lain adalah yang pertama dan kau adalah orang kedua yang membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Mata pemuda berambut hijau itu berbinar. Sial, sial. Dengan benturan cepat, kedua cakram setengah itu bertindak seperti dua bulan sabit yang berputar di sekitar satu sama lain, saling menyerap energi. Kecepatan mereka terus meningkat, dan semakin sulit dibaca. Efeknya satu sama lain menyebabkan ikan emas tunggal Luo Feng menjadi agak panik. Tampaknya kelelahan oleh intersepsi mereka. Terlalu cepat dan terlalu sulit diprediksi. Luo Feng dapat merasakan bahwa kedua cakram itu diresapi dengan beberapa hukum asal. Sama seperti alam semesta, hampir seperti dua planet yang mengorbit satu sama lain. Kedua cakram ini diresapi dengan beberapa bentuk energi yang aneh. Sebelumnya, ketika reputasi kincir angin melambung di seluruh kota, ia mengandalkan gerakan senjata rohnya yang sangat cepat dan ganas. Namun, ketika cakram itu terbelah menjadi dua, kecepatan, kekuatan, dan gerakannya semuanya melambung tinggi. Itu benar-benar menunjukkan kepada Luo Feng tentang reputasi kincir angin. Itu benar-benar menekan Luo Feng. Salah satu cakram benar-benar menekan ikan emas sementara yang lain melesat secepat kilat ke arah Luo Feng. Luo Feng segera menggunakan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi untuk mundur, secara bersamaan menggunakan perisainya. Sial. Cakram itu berbenturan dengan perisai yang ada di tangan Luo Feng. Menerima dampak dari cakram bertenaga angin ganas yang diresapi dengan kekuatan hukum asal menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng terlempar ke belakang, langsung menghantam bagian atap villa, langsung ke villa itu sendiri. Siu, ikan emas itu dengan cepat kembali ke villa. Peng, atap yang sudah hancur sekali lagi meledak terbuka, siluet manusia meledak keluar dari dalam. Itu adalah Luo Feng. Dia sama sekali tidak tampak seperti sosok yang menyedihkan, malah ada kegembiraan di matanya. Pemuda berambut hijau itu melayang di udara saat kedua cakram terus berputar di sekitarnya.
Pemuda berambut hijau itu menyadari ada tongkat panjang berwarna emas gelap di punggung Luo Feng. Tongkat itu sangat panjang dan tebal, hampir seperti tiang kayu berwarna emas gelap. Kincir angin, apa yang kamu katakan benar. Tanpa lawan, memang membosankan. Di udara di atas villa, mata Luo Feng berkilauan dengan kegilaan. Dasar kincir angin, kaulah orang pertama yang memaksaku menggunakan kekuatan terkuatku. Tidak ada pilihan lain. Kau memang sangat kuat, tanpa mengeluarkan persenjataan dewanan ini, aku benar-benar tidak bisa menang. Tubuh pemuda berambut hijau itu tertegun, dia tampak terkejut melihat tongkat emas gelap di punggung Luo Feng, Nan. Persenjataan dewanan. Persenjataan Nansen adalah senjata yang diresapi dengan dua hukum asal mula emas dan ruang. Itu adalah salah satu dari 9 senjata pamungkas bagi para pembaca roh pengendali. Untuk benar-benar menggunakan persenjataan Nansen di tingkat bintang adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Persenjataan Nansen dipisahkan menjadi 9 tingkat. Hanya tingkat pertama saja yang mengharuskan seseorang untuk memiliki pemahaman tentang hukum asal mula emas bersama dengan penguat yang sangat kuat untuk melepaskannya dengan benar. Luo Feng membutuhkan beberapa bulan di dunia nyata, bersama dengan 10 hari pelatihan serius dalam tahap eliminasi ini untuk akhirnya memahami dasar-dasarnya dan mencapai tingkat di mana itu dapat berhasil. Bagi seorang tingkat bintang untuk benar-benar menguasai tingkat pertama berarti bahwa ia akan menjadi tak terkalahkan di seluruh tingkatan yang sama. Tak terkalahkan, itu saja yang mewakili kekuatannya. Kau dapat menggunakan persenjataan Nansen. Mata pemuda berambut hijau itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya, dengan lembut mendarat di atap villa yang tidak rusak. Pemuda berambut hijau itu tidak bisa menahan rasa gugupnya. Bagaimanapun, reputasi persenjataan Nansen sangat besar. Kekuatan tekad dan semangat juang yang kuat di dalam dirinya menyebabkan pemuda itu terbakar dengan semangat saat dia berteriak, "Orang gila, ini adalah hari terakhir untuk eliminasi. Untuk dapat bertemu lawan sepertimu, itu benar-benar membuatku bahagia. Pastikan untuk menggunakan kekuatan penuhmu dan biarkan aku melihat dengan benar, seberapa kuat persenjataan Nansen yang legendaris itu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Luo Feng menyipitkan matanya. Keduanya berhadapan dengan jarak kurang dari 100 meter di antara mereka, berdiri di dua atap yang terpisah. Mata Luo Feng berbinar saat dia menunjuk ke arah pemuda berambut hijau itu. Seketika, tongkat panjang berwarna emas gelap itu melepaskan seberkas cahaya kemasan. 9 bilah emas kecil setipis sayap jangkrik itu menyebar dan ukirannya yang sangat rumit mulai memancarkan aliran energi kemasan dan mulai saling terkait. Untuk benar-benar menghubungkan mereka bersama-sama menjadi tubuh yang sempurna sangatlah sulit. Ketika dia menggunakan shuttle terbang di masa lalu dan akhirnya mampu menyelesaikan formasi ikan todak, dia masih belum mampu sepenuhnya memasukkan hukum asal ke dalamnya. Dan saat ini, dalam sekejap, dia menggunakan semua pemahamannya tentang hukum asal emas menjadi satu serangan, mengerahkan semuanya ke dalam satu gerakan. Bahkan setelah semua ini, Luo Feng bisa merasakan bahwa pemahamannya belum cukup, dia hanya memiliki pemahaman dasar tentang level 1 ini. Dia masih jauh dari menyelesaikannya. Sebuah bola emas yang indah yang diselimuti cahaya keemasan berputar di hadapan Luo Feng. Seluruh bilah emas yang indah itu sulit dilihat dengan jelas. Energi yang kuat terpancar dari bilah emas itu, menyebabkan ruang di sekitarnya beriak. Siu, bilah emas yang indah itu segera melesat ke arah pemuda berambut hijau yang jauh. Begitu melesat keluar, karena terlalu cepat, bilah itu berubah menjadi pelangi emas. Raungan, pemuda berambut hijau itu menggertakkan giginya. Urat-urat di dahinya menegang dan menonjol saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan senjata rohnya. Kedua cakram bulan sabit itu seperti dua anak yang sedang bermain satu sama lain. Yang satu bermain-main sementara yang lain mengejar, membuat orang tidak dapat melihatnya dengan jelas saat ia terbang melawan angin untuk menangkis pelangi emas yang menakutkan itu. Gemuruh, pelangi bilah emas itu berbenturan dengan kedua cakram itu. Dengan sebuah ledakan, kedua cakram itu terlempar ke villa di bawah. Dengan suara dentang, salah satu cakram itu menghantam jendela yang menyebabkannya langsung pecah saat pecahan kaca beterbangan ke segala arah. Siu, setelah benturan itu, bilah emas itu berhenti sejenak sebelum berubah menjadi pelangi emas lagi dan melesat ke arah pemuda berambut hijau itu. Bagaimana ini bisa terjadi?
Pemuda berambut hijau itu menunjukkan keterkejutan dan ketakutan saat cakram bundar di bawah kakinya terbelah menjadi dua cakram bulan sabit yang berusaha mencegatnya. Gemuruh, pelangi emas sekali lagi berbenturan dengan mereka dan kedua cakram itu terlempar lagi. Mengikuti yang mana? Pelangi emas melesat ke arah tubuh pemuda berambut hijau itu. Dia bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah Luo Feng dan berkomunikasi dalam hati. Orang gila, aku menggunakan gerakan yang salah. Lain kali aku pasti akan menang, pasti. Suara itu meraung di telinga Luo Feng saat pelangi emas menembus tepat ke dahi pemuda itu. Tubuh pemuda berambut hijau itu jatuh dari udara sebelum berguling di atap dan mendarat di dalam villa itu. Kau memang membuat kesalahan. Luo Feng mendarat di samping tubuh itu, berkata dengan serius, kau telah melangkah ke gerbang hukum asal. Awalnya, tidak akan semudah itu bagiku untuk membunuhmu. Tapi kau memilih untuk bertarung menggunakan kekuatan dengan kekuatan, siapa lagi yang bisa kau salahkan? Meskipun dia belum pernah menggunakan persenjataan Nansen sebelumnya dalam pertempuran nyata, di rumah jagal alam semesta virtual, untuk terbiasa dengan persenjataan Nansen, Luo Feng telah memilih berbagai lawan tingkat bintang. Semuanya memiliki pemahaman yang berbeda tentang hukum asal, baik itu emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, waktu atau ruang, yang memungkinkannya memperoleh banyak pengalaman. Emas itu keras dan kuat, sangat tajam dan menusuk. Angin tidak berbentuk, fleksibel tak tertandingi. Sambil berjalan di jalan yang berbeda, teknik dan strategi pertempuran secara alami akan memiliki perbedaannya sendiri. Luo Feng telah melangkah ke pintu masuk hukum asal emas. Oleh karena itu, serangannya secara alami kuat dengan bentuk menusuk yang menghancurkan segalanya di hadapannya. Sambil menggunakan senjata hukum asal emas yang paling cocok, persenjataan Nansen, kekuatannya sangat ekstrim. Kincir angin memilih untuk menggunakan kekuatan kasar untuk bertarung dengan Luo Feng, tidak aneh baginya untuk mati. Faktor utamanya adalah pemuda berambut hijau Windmill terkejut dan takut dengan reputasi persenjataan Nansen. Bersamaan dengan fakta bahwa mereka sebelumnya berada di jalan buntu, hanya tepat sebelum kematian dia menyadari cara terbaik untuk menghadapi Matman. Pertempuran antara Matman dan Windmill menyebabkan keributan besar yang menarik banyak jenius dari dalam distrik utara kota. Tetapi pada saat mereka benar-benar tiba cukup dekat untuk melihat pertempuran, itu sudah berakhir. Windmill kalah. Windmill benar-benar terbunuh. Itu terlalu tidak masuk akal, aku tidak salah lihatkan. Bahkan Windmill kalah, siapa yang bisa menandingi Matman? Di kejauhan, sekelompok jenius sangat terkejut. Windmill jauh lebih kuat daripada iblis, benang es dan bahkan tulang. Banyak dari mereka telah menebak dan bahkan percaya bahwa pemenang pertarungan antara Matman dan Windmill adalah Windmill. Bagaimanapun, kesuksesan Windmill sangat berani, dan dia selalu jauh di atas yang lain, tanpa kegagalan sebelumnya. Dia selalu sangat santai, membantai semua orang yang menghalangi jalannya. Banyak yang berasumsi sejak awal bahwa orang nomor satu di kota ini adalah Windmill. Orang gila itu terlalu kuat. Cahaya emas terakhir milik orang gila, apa itu? Bukankah dikatakan bahwa keterampilan orang gila dari senjata roh adalah ikan emas? Benar, karena orang gila membunuh Windmill, aku bertanya-tanya berapa banyak poin yang akan dia dapatkan. Meskipun Windmill kehilangan setengah poinnya, dia pasti masih memiliki banyak poin. Adapun orang gila, poinnya saat ini pasti lebih tinggi dari Windmill. Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna emas gelap dan terbang menjauh dari villa ke daerah pemukiman yang jauh, segera mendarat di balkon. Hari ke-30 eliminasi, hari ini adalah hari terakhir. Luo Feng duduk di sana dengan tenang, mengatur pikirannya. Dari 30 hari, 20 hari terakhir adalah saat ia membenamkan dirinya dalam kegilaan, benar-benar membantai. Jumlah orang yang dibunuhnya mencapai ribuan. Dari pertumpahan darah itu, nama orang gila naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun Luo Feng tidak ingin membawa mentalitas dan bentuk itu kembali ke kenyataan. Luo Feng duduk bersila dengan tenang sambil menahan nafsu haus darah yang terasa sakit dari tulang-tulangnya, menyembunyikannya jauh di dalam. Kincir angin ini benar-benar memiliki begitu banyak poin. Sebelum ini, peringkatnya memang 42. Luo Feng melihat ke bawah ke layar di pergelangan tangannya, angka-angka di layar itu membuat jantung orang berdebar kencang. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam poin,
32.178.201 peringkat, 51, dengan membunuh kincir angin, aku benar-benar memperoleh lebih dari 18 juta poin. Luo Feng terkejut. Dengan membunuh seorang pejuang sejati, jumlah poin yang didapat seseorang memang melimpah. Sebelum pertempuran ini, ia hanya memiliki sekitar 14 juta, jauh lebih sedikit dari pendapatan yang diperolehnya hanya dari satu pertempuran ini. Namun, Windmill menyebutkan bahwa ia telah membunuh seorang prajurit kuat dari kota lain, dan memperoleh lebih dari 10 juta poin. Cara tercepat untuk memperoleh poin adalah dengan membunuh seorang prajurit sejati. Cara terbaik adalah dengan pergi ke setiap kota dan berburu. Luo Feng berpikir, misalnya, dengan membunuh orang nomor satu di setiap kota, ia memperkirakan bahwa ia dapat memperoleh lebih dari 100 juta poin. Tentu saja persyaratannya adalah mampu membunuh mereka. Ketika Luo Feng membunuh Windmill, peringkatnya langsung melonjak dari 102 menjadi 51. Hal ini menarik banyak kekuatan dan organisasi negara Ganwu Universe untuk memperhatikannya. Sebelumnya, ketika ia berhasil mencapai 1001 teratas, orang-orang yang mengawasinya sebagian besar adalah triliunan warga di Kekaisaran Black Dragon Mountain. Akan tetapi, setelah mencapai peringkat 51, semuanya berbeda. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin gila pula tingkat kekuatannya. 3 teratas di setiap dunia dapat dikatakan sebagai jenius sejati yang pasti telah melangkah melewati gerbang hukum asal. Di setiap 100 teratas di dunia, pasti ada beberapa jenius absolut yang juga telah melangkah melewati gerbang hukum asal. Perbedaan peringkat terkait langsung dengan pilihan setiap orang. Beberapa prajurit absolut, seperti Luo Feng dan Windmill, jika mereka memilih untuk tidak hanya tinggal di kota mereka sendiri, tetapi juga berkeliaran di seluruh 91 kota dan memburu para prajurit absolut, mereka mungkin akan menemui rintangan tertentu. Namun, kemungkinan yang lebih tinggi adalah mereka akan mampu mencapai 10 besar dunia. Cari semua informasi Luo Feng. Luo Feng ini, untuk dapat mencapai peringkat 51, dia pasti seorang jenius pertempuran. Dengan domain setidaknya level 8. Dia bahkan mungkin seorang jenius absolut yang lebih kuat yang sudah mulai memahami hukum asal. Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dari tempat terpencil itu, benar-benar ada seorang jenius yang mampu mencapai peringkat 51. Itu memang langka. Kekaisaran Gunung Naga Hitam selalu menjadi negara tingkat rendah di banyak wilayah negara-negara alam semesta Ganwu. Pada saat itu, di dalam ruang tamu mewah yang sangat besar dari kapal alam semesta yang mengumpulkan semua pejabat pemerintahan dan bangsawan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Selamat, Yang Mulia. Kegembiraan, Yang Mulia, peringkat 51, angka 2 digit. Hingga 1000 orang di dalam aula itu bersorak kegirangan. Peringkat 3 digit dibandingkan dengan peringkat 2 digit atau 1 digit, kehormatan yang dikaitkan dengan masing-masing benar-benar berbeda. Adapun 3 orang dari Gunung Naga Hitam yang berhasil lolos sementara dari babak pertama. Posisi Hong adalah 999. Posisi Nabini adalah 860. Posisi Luo Feng adalah 51. Dari satu pandangan saja sudah jelas bahwa Hong dan Nabini dapat dianggap sebagai jenius elit dari Gunung Naga Hitam. Namun Luo Feng jelas merupakan seorang pejuang sejati yang mampu masuk ke jajaran teratas negara Ganwu Universe. Angka 2 digit. Yang Mulia, saat ini di seluruh pulau Black Dragon Mountain, triliunan warga sangat gembira. Duduk di atas semua orang, wajah kaisar juga hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tertawa terbahak-bahak dan meraung, dalam eliminasi ini, kekaisaran kita tidak buruk. Melihat bagaimana keadaannya, kemungkinan besar ada 3 orang yang berhasil lolos. Hong dan Nabini luar biasa. Adapun Luo Feng, haha, dia adalah kebanggaan Kekaisaran Black Dragon Mountain kita. Luo Feng ini telah memberi kita kehormatan besar. Kehormatan besar, suara kaisar semakin cerah, kita harus memberinya hadiah besar.